Shalom, salam sejahtera dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Surabina Berdepari dengan NPMA 1E020038 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Momentum. Adapun tujuan praktikum kali ini ialah sebagai berikut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu meteran, 3 jenis bola yang kita gunakan yaitu bola pingpong, kelereng, dan bola karet. Dan yang terakhir yang kita gunakan yaitu stopwatch yang dapat kita gunakan pada HP kita. Prosedur praktikum yang pertama, kita siapkan meteran, kemudian kita tegakkan ke dinding atau pasang meteran secara vertikal ke dinding. Dapat kita lihat seperti berikut, seperti ini. Seperti ini dapat kita lihat. Lalu kedua, kita lepaskan bola pingpong dari ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Dapat kita lakukan 1, 2, 3. Di sini kita dapat hasilnya yaitu sebagai berikut. Ini langkah ini untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Amati ketinggian pantulan yang dicapai oleh bola pingpong setelah menembus lantai, bersamaan dengan menekan tombol berhenti stopwatch. Lalu catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.1. Prosedur selanjutnya kita lakukan lepaskan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 50 cm dan bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Kita mulai 1, 2, 3, ya. Hasilnya sebagai berikut. Ulangi langkah ini hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Di sini kita akan melakukan percobaan selanjutnya dengan menggunakan bola karet. Lepaskan bola karet dari ketinggian 100 cm secara bersamaan dengan kita mulainya stopwatch. Dapat kita lihat sebagai berikut. Ulangi langkah ini hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Lalu kita lakukan percobaan ini dengan menggunakan ketinggian mula-mula 50 cm. Lalu kita catat hasilnya pada tabel pengamatan. Di sini kita akan menggunakan kelereng dengan mengamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai oleh kelereng. Adapun langkah kerjanya ialah sebagai berikut. Lepaskan kelereng dari ketinggian 100 cm secara bersamaan dengan menekan mulainya stopwatch. Dapat kita lihat sebagai berikut. Kita mulai 1, 2, 3, ya. Kita mulai 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Ini langkah ini sehingga mendapatkan 3 hasil pengamatan selanjutnya. Dan hasil dari percobaan ini kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Kita akan masih memakai kelereng dengan kita akan melakukan percobaan seperti yang tadi. Namun di sini ketinggian mula-mulanya yaitu 50 cm. Dapat kita lihat sebagai berikut. Lepaskan kelereng dari ketinggian 50 cm secara bersamaan dengan kita memulainya stopwatch. Dapat kita lihat sebagai berikut. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6. Di sini kita akan membahas hasil pada pengamatan yang kita lakukan, yaitu pada pengamatan 6.1 diketahui bahwa
H1 sama dengan 100 cm dan H2 sama dengan 56 cm. Terlebih dahulu kita konversikan ke dalam meter, yaitu 0,56 meter. Sehingga kita mendapatkan restitusinya yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Sehingga E sama dengan akar 0,56 per 1. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 0,75. Dan pada E yang kedua, restitusi yang kedua pada percobaan yang kedua, tabel pengamatan 6.1, yaitu kita dapatkan H1 sama dengan 100 cm, kita konversikan ke meter, yaitu 1 meter. H2 sama dengan 60 cm, kita konversikan ke meter, yaitu 0,6 meter. Sehingga kita dapatkan E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan E akar 0,6 per 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 0,77. Dan pada percobaan yang ketiga kita dapatkan H1 sama dengan 10 cm, kita konversikan ke meter 1 meter, dan H2 yaitu 65 cm, kita konversikan ke meter 0,65 meter. Dan yang ditanya yaitu restitusi, kita dapatkan rumus restitusi yaitu akar H2 per H1. E sama dengan akar 0,65 per 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 0,80. Perhitungan ini dapat kita lihat seperti yang sudah saya lampirkan pada foto di samping. Kita akan membahas pengamatan 6.2 dengan ketinggian mula-mula yaitu 50 cm atau 0,5 meter, dan ketinggian pantulan yang kita dapatkan dalam percobaan bola pingpong yang kita lakukan yaitu 0,38 meter, dan waktu yang kita dapatkan juga dalam percobaan yaitu 1,18. Dan dalam percobaan pertama kita dapatkan koefisien restitusinya yaitu 0,87, dan waktu yang kita dapatkan pada percobaan yang kedua yaitu 1,13, sehingga kita dapatkan koefisien restitusinya yaitu 0,89. Dan pada percobaan yang ketiga kita dapatkan juga H1-nya sama dengan 50 cm atau 0,5 meter, H2 yang 35 cm atau 0,35 meter, dan waktunya yaitu 1,11 dengan koefisien restitusinya yaitu 0,83. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengamatan 6.3 dengan menggunakan bola karet. Diketahui bahwa ketinggian mula-mula pada percobaan ini yaitu 100 cm, kita konversikan ke meter yaitu 1 meter, dan H2 yang kita dapatkan dalam percobaan yaitu 60 cm, kita konversikan ke meter yaitu 0,6 meter, dan waktu yang kita dapatkan yaitu 1,55. Sehingga dari data yang kita dapatkan kita dapat menentukan koefisien restitusinya pada percobaan yang pertama yang kita lakukan yaitu 0,77, dan dalam percobaan yang kedua dengan H1 sama dengan 100 cm yaitu 1 meter, H2 70 cm atau 0,7 meter, kita dapatkan koefisien restitusinya 0,83 dan waktunya yaitu 1,80. Dan pada percobaan yang ketiga pada pengamatan 6.3 yang kita dapatkan yaitu H sama 1 sama dengan 1 meter, H2 sama dengan 73 cm, kita konversikan ke meter 0,73, kita dapatkan waktunya 1,79, dan koefisien restitusinya kita dapatkan yaitu 0,85. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran foto perhitungan berikut. Dan di sini kita juga akan membahas tentang pengamatan 6.4. Diketahui ketinggian mula-mula yang kita lakukan yaitu 50 cm, dan kita konversikan ke meter yaitu 0,5 meter, dan H2 yang kita dapatkan pada percobaan ini yaitu 36 cm atau kita konversikan 0,36 meter, dan waktu yang kita dapatkan pada percobaan yang pertama yaitu 1,10. Sehingga dari data yang kita peroleh kita dapat menentukan koefisien restitusinya dengan akar H2 per H1, sehingga hasil yang kita dapatkan pada percobaan yang pertama 0,85 dan koefisien restitusinya pada percobaan yang kedua yaitu 0,89 dengan
H1 sama dengan 50 cm atau 0,5 meter, H2 yaitu 40 cm atau 0,4 meter, dan waktu yaitu 1,13. Dan pada percobaan yang ketiga kita lakukan pada pengamatan 6.4, kita dapatkan H1 sama dengan 0,5 meter, H2 47 cm atau 0,47 meter, dan waktu yang diperoleh yaitu 1,21, dan koefisien yang kita dapatkan yaitu 0,96. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran perhitungan berikut. Pada tabel pengamatan 6.5 kita dapatkan H1 sama dengan 1 meter, H2 yaitu 80 cm, kita konversikan ke meter yaitu 0,8 meter, dan waktu yang kita peroleh pada pengamatan 6.5 pada percobaan yang pertama yaitu 1,58, dan koefisien restitusinya yaitu 0,89. Dan pada percobaan yang kedua kita dapatkan H1 sama dengan 100 cm atau 1 meter, H2 sama dengan 82 cm atau 0,82 meter, dan waktu yang kita peroleh yaitu 1,60, sehingga koefisien restitusi yang kita peroleh yaitu 0,90. Dan untuk percobaan yang ketiga kita dapatkan H1 sama dengan 100 cm atau 1 meter, H2 sama dengan 78 cm atau 0,78 meter, dan waktu yang diperoleh yaitu 1,73, sehingga koefisien restitusinya yaitu 0,88. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran foto perhitungan berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengamatan 6.6. Diketahui H1 sama dengan 50 cm, kita konversikan ke meter terlebih dahulu yaitu 0,5 meter, dan H2 sama dengan 38 cm, kita konversikan ke meter 0,38 meter, dan waktu yang kita peroleh yaitu 0,90, dan koefisien yang kita dapatkan yaitu 0,87 pada percobaan yang pertama. Dan untuk pada percobaan yang kedua kita dapatkan ketika mula yaitu 0,5 meter, H2 sama dengan 0,35 meter, dan waktu yang kita peroleh yaitu 0,85, sehingga kita dapatkan koefisien restitusinya itu 0,83. Dan untuk yang terakhir, percobaan yang ketiga kita dapatkan H1 sama dengan 50 cm atau 0,5 meter, H2 sama dengan 40 cm atau 0,4 meter, dan waktu yang kita peroleh yaitu 1,04, sehingga kita dapatkan koefisien restitusinya yaitu akar dari 0,8, yaitu. Selanjutnya kita akan menghitung ralat waktu pada pengamatan 6.1. Diketahui bahwasannya rumus dari ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Terlebih dahulu kita akan mencari X barnya yaitu dengan cara sigma X 3/3, dan kita ketahui bahwasannya data yang sudah kita dapatkan tadi terlebih dahulu kita masukkan ke X3, sehingga 1,70 tambah 1,98 tambah 1,76/3, sehingga hasilnya yaitu 1,813, dan X1 kurang X bar sama dengan 1,70 per 1,813 dan menghasilkan 0,012, dan X2 kurang X bar sama dengan 1,98 kurang 1,813, hasilnya 0,027. X3 dikurang X bar sama dengan 1,76 dikurang 1,813, sehingga hasilnya yaitu 0,03, sehingga kita tambahkan hasilnya 0,042, dan hasil dari N kali N kurang 1 yaitu 6, dan kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu akar 0,042 per 6, sehingga ralat mutlak yang kita dapatkan yaitu 0,034. Adapun ralat nisbi yang kita dapatkan yaitu delta X per X kali 100%, sehingga 0,034 per 1,813, sehingga yang kita dapatkan hasilnya 1,88, dan ketelitian yang kita dapatkan yaitu 100% dikurang delta L, sehingga 100% dikurang 1,88, ketelitiannya yaitu 98,11. Dan selanjutnya kita akan menghitung
ralat koefisien restitusi pada pengamatan 6.1. Diketahui bahwa rumus delta X sama dengan sigma X kurang X kuadrat per N kali N kurang 1. Terlebih dahulu kita akan mencari X barnya dengan cara rumusnya, yaitu sigma X 3 per 3 sama dengan 0,75 tambah 0,77 tambah 0,80 per 3. X3 ini sudah kita dapatkan terlebih dahulu pada data yang kita cari dalam menentukan koefisien restitusi yang telah kita cari, sehingga hasilnya yaitu 0,773, dan N kali N kurang 1 sama dengan 3 kali 3 kurang 1, sehingga hasilnya yaitu 6. Kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu akar dari 0,0021 per 6, sehingga hasilnya yaitu 0,0076, dan ralat nisbinya yaitu delta X kali 100%, sehingga 0,0076 per 0,77 sama dengan 0,988, dan ketelitiannya yaitu 100% dikurang delta L sama dengan 99,011. Kita akan membahas ralat pada pengamatan 6.2 yang kita mana delta X sama dengan akar X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Kita dapatkan X barnya sama dengan 37,66 dan N kali N kurang 1 sama dengan 3 kali 3 kurang 6 sama dengan 6. Dan kita dapatkan ralat mutlak pada pantulan yaitu 0,593 dan delta L-nya sama dengan 1,57, sehingga ketelitian yang kita dapatkan yaitu 100% kurang delta L sama dengan 98,424. Dan pada ralat waktu kita dapatkan delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Kita dapatkan X barnya sama dengan 3,42 dan N kali N kurang 1 sama dengan 6. Kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,924, ketelitiannya kita dapatkan 97,3, dan ralat nisbinya kita dapatkan 2,7023. Hal ini dapat kita lihat pada perhitungan di samping. Dan untuk ralat koefisien restitusinya yaitu kita dapatkan delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Kita cari X barnya sama dengan 0,82, dan kita dapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,253 dan ralat nisbinya yaitu 3,08, dan ketelitiannya sama dengan 9702. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran foto berikut. Kita akan mencari ralat pada pantulan pengamatan 6.3. Kita dapatkan delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Terlebih dahulu kita akan mencari X barnya dengan sigma X 3 per 3 yaitu 60 tambah 70 tambah 73 per 3, sehingga kita dapatkan 67,6, dan N kali N kurang 1 sama dengan 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 6, dan sehingga kita dapatkan ralat mutlaknya itu 1,60 dan ralat nisbinya yaitu delta X per X kali 100%, sehingga 1,60 per 67,6 kali 100% sama dengan 2,36, sehingga kita dapatkan ketelitiannya yaitu 97,64. Kita akan mencari ralat waktu yaitu dengan cara rumus delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Terlebih dahulu kita akan mencari X barnya yaitu X3 per 3 sama dengan 1,55 tambah 1,8 tambah 1,9 per 3, sehingga kita dapatkan hasilnya 1,703, dan N kali N kurang 1 sama dengan 6, sehingga delta X sama dengan akar 0,039 per 6 sama dengan 0,032, sehingga kita dapatkan juga ralat nisbinya yaitu delta X per X kali 100% sama dengan 0,032 per 1,73 kali 100%, sehingga kita dapatkan 1,87, dan ketelitian yang kita dapatkan yaitu 98,12. Hal ini dapat kita lihat pada perhitungan di samping. Dan untuk menentukan ralat pada koefisien restitusinya pada pengamatan 6.3 kita dapatkan delta X sama dengan akar sigma X kurang X kuadrat per N kali N kurang 1. Kita dapatkan X barnya sama dengan 0,816 dan N kali N kurang 1 sama dengan 6, sehingga ralat mutlaknya itu 0,097, delta L nya sama dengan 0,79, dan ketelitiannya yaitu 99,20. Hal ini dapat kita lihat lebih lanjut pada lampiran foto berikutnya.
Untuk pengamatan ini kita akan menghitung rel waktu, yaitu dengan delta X sama dengan sigma X kurang X kuadrat per M kali N kurang 1. Kita dapatkan X barnya sama dengan 13,448 dan delta X nya atau mutlaknya itu 0,61. Delta L nya sama dengan 4,54. Ini kita akan menghitung nilai mutlak pantul, yaitu delta X sama dengan akar sigma X kurang X kuadrat per N kali N kurang 1 sama dengan akar 8 per 6 sama dengan 0,47 dan delta L sama dengan 0,58. Ketelitiannya sama dengan 99,42%. Ini dapat kita lihat nilai mutlak dari koefisien restitusi 6.5 sama dengan 0,34, delta L sama dengan 8 dan ketelitiannya sama dengan 92. Dapat kita lihat pada perhitungan di samping. Pada pengamatan 6.6 pada menentukan nilai mutlak pantul, yaitu sama dengan delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar pangkat 2 per N kali N kurang 1. Kita dapatkan X barnya sama dengan 37,6 dan X1 kurang X2 kuadrat, X2 kurang X bar kuadrat, X3 kurang X bar kuadrat sama dengan 12 per 62. Dan N kali N kurang 1 sama dengan 3 kali 1 per 6 sama dengan 6. Delta X sama dengan 0,519, nisbinya 1,59, ketelitiannya 98,41. Dapat kita lihat pada pengamatan 6.6 kita menentukan rel waktu, yaitu dengan delta X sama dengan akar X kuadrat X bar kuadrat per N kali N kurang 1. Kita dapatkan delta X nya sama dengan 0,023, delta L sama dengan 2,47, ketelitian sama dengan 97,53. Hal ini dapat kita lihat pada perhitungan di samping yang sudah dilampirkan, dan kita dapatkan juga syarat restitusinya, yaitu 0,07, nisbi 0,81, ketelitian sama dengan 99,19. Hal ini dapat kita lihat pada perhitungan di samping. Bukan yang terjadi pada ketiga benda dengan lantai, yaitu tumpukan lanting sebagian. Kenapa dikatakan mengalami lanting sebagian? Karena pada saat bola dilemparkan atau dijatuhkan dari titik tertentu, bola tersebut akan menyentuh bumi dan menghasilkan hal ini dapat kita lihat pada potensi yang meliputi sebagian. Biasanya energi kinetik yang dihasilkan suatu benda akan berubah menjadi suatu energi lain seperti sebagian yang terjadi apabila suatu benda bertumbukan dengan benda yang lainnya, namun benda yang satunya tidak mengalami perubahan atau hanya diam. Yang terjadi pada sesudah dan sebelum jenis tumbukan yang terjadi itu sama, karena kita lihat pada hukum kekal momentum, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sesudah dan sebelum itu posisi restitusi yang saya dapatkan pada percobaan pada tabel pengamatan 6.1 dengan menggunakan bola pingpong dengan 1 sama dengan 1 cm, saya dapatkan koefisien restitusinya yaitu 0,5, koefisien restitusi yang kedua yaitu 0,77, koefisien restitusi yang ketiga yaitu 0,8. Dan untuk pengamatan yang kedua yaitu 1 sama dengan 0,87, E2 sama dengan 0,89, E3 sama dengan 0,89. Dan untuk pengamatan yang ketiga kita dapatkan E sama dengan 0,77, E sama dengan 0,83, dan E sama dengan 0,85. Untuk tabel pengamatan 6.4 kita dapatkan E sama dengan 0,85, E sama dengan 0,89, E sama dengan 0,96. Nah, untuk pengamatan 6.5 kita dapatkan E sama dengan 0,89, E sama dengan 0,90, E sama dengan 0,88, dan untuk pengamatan 6.6 dengan menggunakan keluaran yaitu E sama dengan 0,87, E2 sama dengan 0,83, dan
lakukan itu tidak mungkin, karena dapat kita lihat bahwa rumus dari koefisien restitusi itu akar H2/H1 yang kita dapatkan pada setiap percobaan yang kita dapatkan, yaitu tidak ada yang sama dengan 1 dan tidak ada sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk koefisien restitusi sama dengan 1 itu merupakan lenting sempurna, sedangkan untuk yang sama dengan 0 itu tidak lenting sama sekali. Dan pada hal ini kita lihat bahwasannya yang kita lakukan ini pada percobaan ini yaitu lenting sebagian, sehingga koefisiennya itu tidak ada sama dengan 1 dan tidak ada sama dengan 0. Praktikum kali ini kita memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, dan juga kita dapat mengetahui hukum bekal momentum dan apa yang terjadi pada benda. Hukum bekal momentum yang berbunyi yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebelum dan sesudah adalah sama. Dan tumbukan yang terjadi pun kita sudah mengetahui bahwa tumbukan yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan kita juga dapat mengetahui restitusi lantai maupun bola. Dapat kita lakukan dengan cara dengan rumus E sama dengan akar H2/H1 sehingga kita mendapatkan hasil koefisien restitusinya. Dan inilah percobaan praktikum dengan judul momentum yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf, dan kiranya semoga video ini bermanfaat bagi penonton dan menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam melakukan praktikum momentum berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera.